Pemirsa, warga Kampung Curug Kelapa II Tangerang menegaskan tidak ada masalah dengan alat pengeras suara masjid mereka. Hal ini disampaikan menanggapi pemberitaan media asing yang menyebutkan adanya permasalahan di sana. Masjid Jami Al-Fudholah, Kampung Curug Kelapa II Kabupaten Tangerang menjadi sorotan akibat pemberitaan media asing. Di masjid ini, kekuatan suara azan mencapai 82 hingga 83 desibel. Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996, 55 desibel adalah ambang maksimal suara di tempat ibadah. Namun, persoalan alat pengeras suara di masjid itu sudah diselesaikan oleh warga. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Rozak. Tidak ada lagi masalah karena warga langsung didamaikan oleh pihak kepolisian. Ya, pokoknya udah beres lah. Tapi sempat di polsek, Pak? Ya pokoknya itu intinya udah ditangani lah, semuanya udah diberes di polsek udah nggak ada masalah. Jadi sekarang udah nggak ada lagi, Pak ya? Nggak ada lagi, beritanya udah ada, Udah beres. Masjid itu menjadi sorotan media asing akibat laporan yang dimuat oleh kantor berita internasional Agence France-Presse (AFP). AFP menyebutkan keluhan Mei lalu dari seorang warga yang terganggu suara dari masjid. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Media massa asing AFP dalam pemberitaannya mengaitkan soal nyaringnya suara azan dengan paham tertentu. Berikut tanggapan dari Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Soleh. Prakteknya bisa jadi ada kekurang tepatan, maka ini menjadi salah satu catatan untuk kepentingan perbaikan. Tetapi ketika suara azan dengan menggunakan speaker itu dikaitkan dengan radikalisme, dikaitkan dengan soal ideologi keagamaan yang keras dan lain sebagainya, tentu itu kurang proporsional ya. Karena problem soal azan ini sudah ada sejak tahun 70-an memang, karenanya pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia terus melakukan ikhtiar edukasi kepada masyarakat di dalam praktek keagamaannya agar di satu sisi patuh dan juga taat kepada ketentuan syariah, di sisi yang lain mendatangkan kemaslahatan dan tidak menyebabkan kerugian. Nah, soal azan itu adalah syiar keagamaan. Memang ya perlu suara keluar karena di samping untuk kepentingan tanda waktu juga itu pengingat akan masuknya waktu, seruan untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau masyarakat agar tidak mempermasalahkan suara azan. Riza mengingatkan masyarakat agar tetap saling menghormati antar umat beragama. Itu kan memang panggilan sholat walikan ibadah. Tentu kita harus menghormati semua agama yang ada di Indonesia, menghargai. Jadi sejak nenek kita dulu, leluhur kita udah ada azan, jadi tidak usah dipermasalahkan. Kalau ada mediasi yang segera bisa disampaikan bahwa inilah Indonesia dan negara-negara lain yang memang mayoritas Muslim, ya warganya ibadah sholat, setiap jam sholat ya ada azan sebagai panggilan untuk ibadah sholat, jadi saya kira itu tidak masalah. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam telah mengatur tuntunan penggunaan pengeras suara masjid dalam beribadah, baik itu sholat maupun ceramah. Dan berikut kami hadirkan dalam bentuk grafis penggunaan pengeras suara.